Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum koperasi menurut syariat Islam. Kita ingin melihat bagaimana pandangan syariat Islam terkait badan usaha koperasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi kapitalisme. Tentu ketika kita ingin membuka atau membentuk sebuah badan usaha bernamakan koperasi, maka kita akan harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana kemudian kedudukan koperasi ini di dalam syariat Islam, agar nantinya ketika kita menjalankan koperasi itu tidak ada masalah dari tinjauan syariat. Sebelum kita membahas hukumnya, kita terlebih dahulu membahas beberapa hal fakta yang terkait dengan koperasi. Koperasi sebagai badan usaha dalam sistem salah satu bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi kapitalis dibentuk dengan beberapa ketentuan. Di Indonesia ada undang-undang koperasi yang memayungi atau mengatur bagaimana koperasi itu harus dibentuk. Secara sederhana ada beberapa poin terkait dengan pembentukan koperasi. Pertama, dalam pembentukan koperasi itu minimal anggotanya beranggotakan 20 orang, dan 20 orang ini merupakan pendiri koperasi. Yang kedua, biasanya di dalam koperasi ada permodalan. Nah, di dalam modal koperasi ada beberapa modal. Yang pertama biasa disebut dengan simpanan pokok, simpanan yang diberikan ketika awal pendirian koperasi. Yang kedua ada simpanan wajib, di mana simpanan ini wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu tertentu, dan simpanan ini tidak bisa diambil. Yang ketiga ada namanya simpanan sukarela, yang diberikan oleh anggota secara sukarela dalam jangka waktu tertentu, dan ini juga tidak bisa diambil. Ketiga hal ini, baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela, merupakan modal utama dari koperasi. Poin berikutnya yang menjadi ciri khas koperasi adalah sifat dari keanggotaannya, di mana sifat keanggotaan koperasi bersikap terbuka, sehingga siapapun yang menurut undang-undang koperasi memenuhi syarat untuk menjadi anggota koperasi, maka dia bisa menjadi anggota koperasi kapanpun dengan seizin dapat anggota. Ini adalah poin-poin penting dalam pembentukan koperasi. Kita lanjut kepada bagaimana mekanisme pendirian koperasi secara umum. Secara umum pendirian koperasi itu diawali oleh pembentukan atau dibentuknya panitia pendirian koperasi, di mana tugas panitia pembentukan koperasi ini biasanya menyiapkan pembentukan koperasi, termasuk menyusun atau mengagendakan rapat anggota untuk mendirikan koperasi. Nah, baru setelah itu kemudian dibentuk badan hukum koperasi, dan setelah kemudian dilakukan rapat anggota untuk pembentukan badan hukum koperasi, baru kemudian dipilih pengurus yang berasal dari anggota untuk menjalankan usaha koperasi. Ini secara sederhana alur dari pendirian koperasi. Nah, kalau kemudian kita ingin melihat dari sudut pandang hukum syariat, bagaimana kemudian hukum koperasi ini? Apakah sudah sesuai syariah apa belum? Nah, setidaknya ada dua hal penilaian yang terkait dengan koperasi ini, jika kita ingin menilai apakah koperasi ini syariah atau tidak. Yang pertama yang harus dinilai itu adalah aspek pembentukan usahanya, aspek pembentukan badan usaha koperasinya. Apakah sudah mengikuti hukum-hukum syirkah di dalam Islam yang mengatur bagaimana cara membentuk sebuah syirkah atau kerjasama. Yang kedua, baru kemudian kita menilai bagaimana produk-produk yang dipasarkan oleh koperasi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam muamalah Islam atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada satu hal, yaitu apakah pembentukan badan hukum koperasi itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Karena hal ini penting, karena ketika pembentukan badan usahanya atau pembentukan syirkahnya tidak sah atau batil, maka nanti hukum turunannya adalah tidak sah atau batil pula aktivitas yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Kalau aktivitas koperasi itu batil atau haram, maka hasil yang dihasilkan oleh koperasi baik berupa keuntungan dalam bentuk
sisa hasil usaha, maka hasilnya itu pun dihukumi haram. Kenapa? Karena akadnya yang pertama, yakni pembentukan badan hukum koperasinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka jika kita ingin mengetahui bagaimanakah hukum pembentukan koperasi atau bagaimana hukum badan hukum koperasi menurut syariat Islam, maka kita harus memahami hukum-hukum syirkah. Di dalam video yang lain saya sudah sampaikan bagaimana kemudian bentuk-bentuk syirkah di dalam Islam. Nah, kalau kemudian kita merujuk pada hukum-hukum syirkah di dalam Islam, ada 3 syarat atau 3 rukun yang harus ada di dalam pembentukan syirkah, yakni badan usaha koperasi. Yang pertama yang harus ada yaitu al-aqidani, 2 pihak yang melakukan akad. 2 pihak yang melakukan akad syirkah ini harus terdiri dari 1 pihak yang menyatakan ijab atau melakukan penawaran untuk membentuk syirkah. Yang pihak kedua harus kemudian menjadi pihak yang menyatakan qabul atau yang menerima ajakan pembentukan syirkah. Yang kedua rukun yang harus dipenuhi dalam pembentukan syirkah koperasi adalah maqud alaih atau mahalul akadnya, objek akadnya harus jelas. Apakah ini terkait dengan koperasi ini nanti akan bergerak di bidang apa. Yang ketiga yaitu sigot akad, pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Nah, baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama, al-aqidani. Ini merupakan rukun yang paling pokok dalam pembentukan syirkah. Di dalam koperasi itu ketika kemudian membentuk syirkah yang pertama kali, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, maka pembentukan koperasi itu dilakukan oleh panitia pembentukan koperasi yang kemudian melakukan rapat yang dihadiri oleh minimal 20 orang yang nantinya akan menjadi pendiri koperasi. Nah, setelah kemudian 20 orang ini berkumpul, maka kemudian mereka bersepakat untuk mendirikan koperasi, misal koperasi simpan pinjam A. Nah, maka setelah berdiri koperasi, setelah didirikan badan hukum koperasinya, barulah dari rapat anggota itu dipilih pengurus. Nah, mekanisme pembentukan koperasi ini tidak sesuai dengan hukum syirkah di dalam Islam. Karena di dalam Islam itu ketika ingin membentuk syirkah atau kerjasama, maka harus ada dulu al-aqidani, 2 pihak yang melakukan akad. 2 pihak yang dimaksud di situ, 1 pihak menjadi pihak yang menyatakan ijab, 1 pihak menjadi mutasarif atau orang yang mengelola usaha atau orang yang nantinya akan menjalankan usaha tersebut. Nah, di dalam pembentukan koperasi tidak ada 2 pihak ini, yang ada hanya 1 pihak, yaitu 20 orang yang mendirikan koperasi itu hanya berbentuk 1 pihak, yaitu sama-sama kemudian bersepakat untuk membentuk koperasi. Nah, kesepakatan 20 orang ini untuk membentuk koperasi ini tidak bisa dikatakan ijab qabul, ya, hanya terdiri dari ijab saja, orang yang menawarkan. Karena ketika pembentukan koperasi itu terjadi, tidak ada pihak yang mengelolanya, tidak ada pihak yang menjadi pihak yang menyatakan qabul. Maka ketika ingin dibentuk, ya, ketika ingin koperasi ini dibentuk tanpa adanya pihak yang menyatakan qabul, maka pembentukan syirkahnya tidak sah. Artinya apa? Pembentukan syirkah atau badan hukum koperasi dari sisi badan hukum menurut syariat Islam maka tidak sah. Pembentukannya batil dan maka haram kemudian bentuk badan usaha itu berdiri. Nah, sekarang bagaimana solusinya ketika kemudian ingin membentuk koperasi, baik koperasi syariah maupun BMT? Yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi itu adalah pihaknya. Jadi 2 pihak yang membentuk syirkah itu harus ada sejak awal sebelum koperasi itu didirikan. 1 pihak nanti akan menjadi pihak yang menyatakan ijab, pihak yang menawarkan kerjasama, pihak yang kedua adalah pihak yang menjadi pengelola atau penerima atau yang menyatakan qabul. Kedua belah pihak ini harus ada sejak awal. Artinya ketika koperasi itu ingin didirikan sudah ada pihak yang menjadi pengurus atau mutasarif yang akan menjalankan koperasi itu nanti, dan sudah ada pihak yang akan nanti menjadi pemodalnya. Maka mereka ini yang bersepakat untuk melakukan syirkah. Kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu dalam model syirkah di dalam Islam, akad mana yang paling kemudian cocok untuk pembentukan koperasi? Sejauh yang saya pahami terkait dengan koperasi dan syirkah di dalam Islam, saya merekomendasikan ketika ingin membentuk koperasi, maka bisa digunakan dengan akad mudharabah, yaitu di mana ada 2 pihak yang kemudian melakukan syirkah, di mana satu pihak kemudian memiliki modal dan 1 pihak kemudian yang menjalankan usaha. Dalam tipe mudharabah yang bisa digunakan untuk koperasi itu adalah mudharabah tipe ketiga, ya. Di mana mudharabah tipe ketiga ini 1 pihak menjadi pemodal,
kemudian satu pihak lagi berkontribusi terhadap modal dan kerja sekaligus. Bedanya pemodal di dalam mudharabah tipe ketiga ini terdiri dari banyak orang, sementara yang menjalankan adalah satu pihak, yaitu pihak yang menjadi pemodal dan penyelenggara atau pengelola sekaligus. Nah, ketika ingin membentuk syirikah koperasi, dua pihak ini sudah harus ada di awal. Jadi bukan dipilih setelah koperasi terbentuk. Maka kalau dipilih setelah koperasi terbentuk, maka akadnya batil karena tidak sesuai dengan hukum syirikah di dalam Islam. Maka kalau dia tidak sesuai dengan hukum syirikah di dalam Islam, maka dia haram juga kemudian melakukan aktivitasnya. Sebagaimana di dalam kaidah usul, yaitu iza saqatul aslu saqatul far'u. Apabila kemudian akad pokoknya tidak terpenuhi, maka gugur juga, kemudian tidak terpenuhi juga akad-akad turunannya. Apabila pembentukan koperasinya itu batil, tidak sah, maka tidak sah juga kemudian koperasi melakukan aktivitasnya. Maka ketika kemudian pembentukan koperasi itu tidak sah menurut hukum syirikah di dalam Islam, maka dia haram melakukan aktivitasnya dan haram juga kemudian hasil atau SHU yang dia dapatkan. Demikian kemudian yang bisa saya sampaikan terkait dengan badan hukum koperasi. Nanti bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih jelas tentang masalah hukum koperasi, bisa menghubungi kita sehingga kita bisa membantu bagaimana cara pendirian koperasi yang sesuai dengan syariah. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.